Melihat ada musibah, kita ingat kepada Allah. Datang nikmat, kita ingat kepada Allah. Nah, kalau kita macam itu, kita mendapatkan buah iman kepada nama Allah Nur ini. Nah, kalau caranya supaya kita kawan macam itu kayak apa? Hendak kawan yang macam itu ada 4 perkara. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'min bismillahin nur alladhi yarallaha ta'ala zahiran bikulli syai' muzhiran likulli syai'. Kita sudah mengetahui bahwa Allah Ta'ala tadi nur, artinya tampak dan menampakkan yang lain. Kalau kita sudah tahu itu, kita beriman dengan demikian, lalu kita macam apa? Kita mesti melihat Allah Ta'ala itu tampak pada tiap-tiap sesuatu, dan dialah yang menampakkan bagi yang lainnya. Kita melihat sesuatu, kita ingat bahwa itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat bulan, kita ingat bahwa bulan itu ada karena ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat seseorang ini, kita ingat bahwa orang itu ada karena ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah orang yang beriman dengan nama Allah An-Nur. Setiap melihat bagian daripada alam, dia ingat bahwa itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mu'min bismillahin nur alladhi yarallaha ta'ala zahiran bikulli syai' mudhiran likulli syai'. Orang yang beriman dengan nama Allah An-Nur ialah orang yang melihat Allah Ta'ala itu tampak pada tiap-tiap sesuatu. Artinya jangan dipadahkan Tuhan itu beandak di sesuatu. Kita melihat Allah itu tampak pada sesuatu, kitanya yang melihat sesuatu itu tampak, Allahnya kada tahu di mana. Macam kita melihat Allah di bawah pohon kelapa, kita melihat bulan purnama di bawah pohon kelapa, kitanya yang berada di bawah pohon kelapa, bulannya jauh di atas sana. Jangan beranggap bulan di bawah pohon kelapa. Rasulullah bertemu dengan Allah di mustawa, Rasulullahnya yang berada di mustawa, Allahnya kada tahu. Nah, kalau kita melihat sesuatu, kita melihat Allah tampak di sana, kita melihat sesuatunya di sana, Allahnya tampaknya di mana kada tahu. Jadi jangan sampai kita beretikat bahwa Allah itu berandak di gunung, Allah berandak di laut, Allah berandak di langit. Nah, kalau demikian kita menempatkan Allah di suatu tempat, berarti kita bid'ah, bersalahan dengan etikat yang benar. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ali pernah berkata, ujar Sidin, al-haqqu laisa min syai' wala fis syai' wala fawqa syai' wala tahta syai'. Allah Ta'ala itu bukan dari sesuatu, dan dia tidak berada pada sesuatu. Allah Ta'ala itu tidak di atas sesuatu dan tidak di bawah sesuatu. Kenapa demikian? Karena ujar Sidin, idlaw kana min syai' lakana makhluqa. Andai kata Allah itu berasal dari sesuatu, berarti Allah itu makhluk. Kalau Allah berasal dari sesuatu, berarti Allah itu baharu. Jadi Allah bukan dari sesuatu, Allah bukan dari alam semesta. Walau kana fawqa syai' lakana mahmula. Andai kata Allah berada di atas sesuatu, berarti Allah ditanggung. Allah di atas kursi, berarti kursi yang menanggung Allah Ta'ala. Allah berada di atas langit, berarti langit menanggung Allah Ta'ala. Itu mustahil.
Walau kana fi syai'in lakana mahsura. Andai kata Allah berada di dalam sesuatu, berarti Allah tak kurung. Allah dalam alam semesta, berarti genal alam pada Allah. Berarti alam kau mengurung Allah Ta'ala, mustahil juga. Walau kana tahta syai', jikalau Allah itu berada di bawah sesuatu, lakana makhura, berarti Allah terkalahkan. Allah di bawah kita umpamanya, berarti tertinggi kita pada Allah. Nah, jadi Sayyidina Ali, Allah bukan berasal dari sesuatu, Allah kada berada pada sesuatu, Allah itu kada di atas sesuatu, Allah kada di bawah sesuatu. Ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali, kalau macam itu di mana Allah Ta'ala? Aina Rabbuna, di mana Tuhan kita? Mendengar itu Sayyidina Ali fataghayyara wajhu, dia marah. Wasakata, kemudian beliau berdiam saatan sesaat, summa qala, lalu beliau menjawab. Kemudian perkataan di mana Allah, pertanyaan di mana Allah itu menanyakan tempat ngarannya. Di mana ya Allah Ta'ala? Berarti menanyakan di mana tempatnya Allah Ta'ala. Nah, sedangkan Allah Ta'ala itu, ujar Sayyidina Ali, sudah ada sejak dahulu kala sebelum adanya tempat. Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Sebelum ada kursi, Allah sudah ada. Sebelum adanya aras, Allah sudah ada. Sebelum adanya langit, Allah sudah ada. Sebelum adanya gunung, Allah sudah ada. Sebelum adanya alam semesta, Allah sudah ada. Wa kana Allah wala makan. Allah sudah ada, tempat belum ada lagi. Summa khalaqal makan wa zaman, hanyar Allah menciptakan tempat dan masa. Jadi tempat dan masa tadudi diciptakan oleh Allah. Wahwal an kama kana, Allah sekarang ini adalah sama seperti Allah dahulu. Di mana tempatnya? Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Menjadi kalau kita umpamanya mengatakan bahwa kita melihat Allah pada sesuatu, itu hanya istilah zarfiyah atau majas. Artinya kita melihat Allah di pohon, kita melihat Allah di gunung. Maksudnya apa? Dengan melihat gunung kita ingat kepada Allah, dengan melihat pohon kita ingat kepada Allah. Bukan Allah berandak di gunung, di pohon, itu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu melihat sapi ingat Allah, bukan di sapi Allah Ta'ala. Artinya apa? Sapi itu penyebab kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Al-mu'min bismillahir nuril ladzi yarallahu ta'ala zahiran bi kulli syai' mudhiran li kulli syai'. Kita percaya kepada An-Nur, bahwa itu nama Allah, maka kita akan melihat Allah itu tampak pada segala sesuatu, dan dialah yang menampakkan bagi segala sesuatu. Nah, timbul pertanyaannya, kayak apa caranya supaya kita kawa demikian? Melihat ada orang yang baik, kita ingat kepada Allah. Melihat ada orang yang jahat, kita ingat kepada Allah. Melihat ada musibah, kita ingat kepada Allah. Datang nikmat, kita ingat kepada Allah. Nah, kalau kita macam itu, kita mendapatkan buah iman kepada nama Allah Nur ini. Nah, lalu caranya supaya kita kawan macam itu kayak apa? Para ulama sufi mengatakan, wa dzalika bi takhliyatil qalbi an sifatil muhlikat wa tahliyatiha bi sifatil mahmudat ma'a kasrati dzikrillah ta'ala wa salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendak kawan yang macam itu ada 4 perkara. Pertama, membersihkan hati dari sifat yang celaka. 2, menghiasi hati dengan sifat terpuji. 3, banyak zikir kepada Allah. 4, banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita 4 perkara itu bisa, maka kita akan selalu ingat kepada Allah, walaupun apa yang kita lihat, walaupun apa yang kita rasa. Nah,
Pertama, bersihkan hati dari sifat yang tercela. Hanya hiasi dengan sifat terpuji. Ditambah banyak zikir, banyak salawat. Allah pasti akan memberikan kita ma'rifat kepadanya. Orang ma'rifat itu orang yang ingat selalu kepada Allah apapun yang dirasakan dan yang dilihatnya. Riya sifat yang kada baik, sifat yang membinasakan. Dibersihkan, diganti dengan ikhlas. Ikhlas sifat terpuji. Sombong sifat yang tercela, dibersihkan dari hati kita, kita ganti dengan tawadhu. Tawadhu sifat yang terpuji. Tamak sifat yang kada baik, itu dibuang, diganti dengan sifat qanaah. Qanaah sifat yang terpuji. Hasad, iri, dengki sifat yang jelek, dibuang, ganti dengan sifat iradatul khair, berkehendak baik kepada orang-orang muslim. Hati ketujuh menyambat orang gibah, buangi itu, ganti dengan kasratu madahil ghair, dengan banyak memuji orang lain. Hati ketujuh namimah, adu domba, ganti dengan islah, ketujuh mendamaikan orang lain. Nah, buangi sifat yang buruk, pakaiani dengan sifat yang terpuji. Ditambah banyak-banyak zikrullah dan banyak salawat kepada Rasulullah, niscaya kita akan diberi Allah anugerah ma'rifat kepadanya. Bila sudah kita ma'rifat kepada Allah, apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.